Ya, selamat pagi saudara. Dalam video ini saya ingin membahas kesalahan daripada Rocky Gerung saudara ketika menyebut nama Heidegger dan dikaitkan dengan being and nothingness saudara di dalam perdebatannya dengan Sylvester ya saudara. Tetapi sebelum saya membahas kesalahan apa, saya akan memperdengarkan dulu sepintas perdebatan mereka ya saudara ya. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Jadi kamu nggak usah ngomong kayak begitu. Sekarang ini gunanya kau buat Republik ini apa? Saya tulisin pelan-pelan ya. Gunanya Presiden Jokowi ini 1000 kali lebih lipat dari Anda. Jadi Anda memaki-maki orang, Pak Jokowi pun tidak membalas Anda loh. Anda ini sangat-sangat zolim kata orang. Gila ya. Anda sebut dua nama tadi, M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur. Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat you bilang you baca. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh. Saya mengajar. Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini, bukan masalah yang itu. You ajak saya buat berdebat apa? Kita di sini bukan berdebat yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak bisa gitu loh. Jangan Anda mengalihkan kiri kanan, straight to the point aja. Kalau Anda lelaki jantan, ya kan, ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of power-nya Pak Jokowi? Saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer, Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi, being and, kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Ya, saya pikir cukup ya saudara ya. Nah, di sini letak kesalahan fatal dari Rocky Gerung di dalam perdebatan ini. Kalau Sylvester kita ndak usah bicara saudara ya. Itu nggak ada ilmunya itu saudara ya. Dia bilang bangga-bangga saya membaca M.A.W. Brouwer, saya baca Gus Dur ya. Oke lah kalau Gus Dur ya. Karena memang orang Indonesia saudara, semua orang pun familiar dengan Gus Dur ya. Dia sebut nama M.A.W. Brouwer, dia sebut nama Leo Tolstoy. Lalu Rocky Gerung bertanya, buku apa yang kamu baca dari Leo Tolstoy begitu ya, which one begitu ya. Dia malah mengalihkan pembicaraan saudara. Dia tidak paham Leo Tolstoy itu saya pikir ya. Tetapi bagi Rocky Gerung saudara, seorang yang saya anggap mempunyai pengetahuan yang sangat-sangat luas dan sangat-sangat mengagumkan ya. Dia membuat satu kesalahan serius di sana dengan mengatakan bahwa Martin Heidegger itu menulis buku yang namanya Being and Nothingness. Nah itu salah saudara. Buku yang ditulis oleh Martin Heidegger itu bukan Being and Nothingness, tetapi Being and Time yang saya sudah bahas dalam video yang lalu ya, yang juga menanggapi perdebatan mereka. Tetapi intinya saya mau memperkenalkan siapa Heidegger, siapa Leo Tolstoy, dan siapa M.A.W. Brouwer ya saudara dalam video yang lalu. Dan di sini ketika Rocky Gerung mengatakan Being and Nothingness itu ditulis oleh Martin Heidegger, dia melakukan kesalahan yang sangat serius ya. Karena Being and Nothingness itu tidak ditulis oleh Martin Heidegger, tapi ditulis oleh seorang filsuf eksistensialisme yang lain yang namanya Jean-Paul Sartre. Dan saya sendiri dalam ceramah-ceramah saya dan juga dalam khotbah-khotbah saya cukup sering saya mengutip Sartre ini saudara, Jean-Paul Sartre ya. Dia adalah seorang filsuf Prancis ya. Kalau Martin Heidegger orang Jerman, kalau Jean-Paul Sartre ini adalah seorang filsuf Prancis ya. Kalau ikut cara pronunciation Indonesia itu ditulis itu kita bisa sebut Jean Paul
Sartre begitu ya. Tapi saya tidak tahu ya kalau secara tepat, secara korek itu pronunciation Perancisnya seperti yang saya ucapkan tadi atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi mungkin kira-kira begitu ya. Saya pikir begitu ya. Jean-Paul Sartre ya. Nah, Sartre ini yang menulis buku yang namanya Being and Nothingness, saudara. Dan saya cukup sering mengutip atau menjadikannya ilustrasi apa yang dibicarakan Jean-Paul Sartre itu di dalam bukunya itu, saudara. Ya, tentang keberadaan manusia ya. Namanya filsuf eksistensialisme, itu pasti bicara keberadaan manusia. Sama juga dengan Martin Heidegger yang saya sudah bahas di video yang lalu, yang membicarakan tentang manusia ya, yang sebetulnya itu dia merasa terlempar di dunia ini, dia merasa cemas dengan atau takut dengan kematian ya, dan ada orang yang karena takut kematian dia mulai memoles-moles hidupnya untuk melarikan diri ya. Tetapi kata Heidegger itu tidak genuine ya. Yang genuine adalah orang yang sadar bahwa dia mati, dihadapi itu dengan tegar ya. Tapi pada saat yang sama dia juga mengisi hidupnya ya, begitu ya. Jadi dia sadar dia mati, dihadapi itu, dia siap, tapi dia juga mengisi hidupnya, begitu ya. Itu kira-kira sederhananya penjelasannya seperti itu ya. Nah, kalau Jean-Paul Sartre ini, saudara, itu mempunyai pandangan yang sedikit berbeda. Nah, kalau secara generasi, itu Martin Heidegger saya pikir lebih senior daripada Jean-Paul Sartre ya. Saya pikir ya, karena Jean-Paul Sartre ini membaca Heidegger. Ya, Jean-Paul Sartre ini membaca Heidegger, saudara. Dan Paul Sartre ini, saudara, melihat manusia itu sebagai makhluk yang berziarah ya. Selalu mencari jati dirinya. Dan bagi Sartre, saudara, dia melihat keberadaan itu dalam dua aspek, dalam dua hal. Yang pertama, satu keberadaan yang identik dengan dirinya sendiri. Jadi keberadaan yang identik dengan diri sendiri ini dia tidak mau menjadi apa-apa lagi. Dia hanya begitu ya. Ya, itu contohnya misalnya mungkin batu ya. Batu kan benda mati ya. Batu ya batu begitu ya. Dia sudah identik dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa kemana-mana, tidak mempunyai angan-angan, tidak mempunyai cita-cita, dan lain sebagainya ya. Sama juga dengan kursi ya, saudara ya. Dia adalah benda yang identik dengan dirinya sendiri. Tapi ada sejenis keberadaan, katanya, yang berada untuk atau bagi dirinya. Kalau yang tadi itu berada identik dengan dirinya sendiri, tidak bisa apa-apa. Yang kedua, keberadaan yang berada untuk dirinya sendiri. Nah, itulah yang namanya manusia. Manusia adalah keberadaan yang ada untuk dirinya sendiri. Manusia mempunyai kebebasan kehendak. Sehingga dia menginginkan sesuatu. Dia ingin menjadi sesuatu. Dia ingin melakukan sesuatu, begitu ya. Jadi manusia ini sebetulnya selalu mencari sesuatu yang dicita-citakan atau sesuatu yang diinginkan, dan dia merasa tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Karena ketika dia berada pada satu kondisi tertentu, dia akan mencari lagi satu hal yang lainnya, saudara. Dia masih menginginkan hal yang lainnya. Sehingga manusia ini selalu bersiarah di dalam dunia ini, selalu mencari, selalu bersiarah, selalu ingin menjadi yang lain, begitu ya. Ya, ini kalau saya boleh mengatakan atau saya boleh sebut ya, itu dalam penjelasan sederhananya seperti itu ya, saudara ya. Nah, nanti kalau sudah mati, kalau kata Jean-Paul Sartre, kalau sudah mati nanti barulah manusia itu identik dengan dirinya. Dia tidak bisa apa-apa lagi ya. Dia tidak bisa apa-apa lagi ya. Nah, di dalam sifat manusia yang keberadaannya selalu bersiarah semacam ini, saudara, maka ada hubungan yang saling subjek atau hubungan subjek objek dengan sesamanya, di mana dia mau dia mau menjadikan sesamanya itu objek.
Ya, dia kasih satu contoh yang sangat menarik, saudara. Dia berkata begini, semua itu berawal dari tatapan mata ya, tatapan mata ini, saudara ya, tatapan mata ya. Ketika Anda menatap orang lain, Anda menjadikan diri subjek dan dia adalah objek. Dan orang yang merasa ditatap ya, orang yang merasa ditatap tadi, dia merasa dipelucuti ya, dia merasa dilucuti, dia merasa diobjekkan oleh kamu. Maka ada satu ilustrasi itu, saudara, di mana seseorang menonton apa yang terjadi dalam sebuah ruangan melalui lubang kunci ya. Karena zaman dulu di era Shutter itu lubang kuncinya itu besar-besar, kan kuncinya gede-gede, saudara ya. Jadi cukup untuk nginceng ya, nginceng atau istilahnya itu apa ya, nginceng bahasa Indonesia apa ya, mengintip ke dalam ya. Kalau orang NTT katanya maloi ya. Cukup untuk maloi ke dalam ya, begitu, untuk nginceng ke dalam, mengintip. Nah, ketika suatu saat seseorang mengintip satu ruangan di mana ada aktivitas manusia di dalamnya, katakanlah ada yang bermain musik, bermain piano, ada yang berdansa ya gitu ya, ada yang berbicara begitu ya. Maka orang yang mengintip ini, saudara, menjadi subjek dan orang-orang yang di dalam itu adalah objek semuanya. Adalah objek semuanya. Nah, katakanlah ada seorang lain yang datang dari arah belakang orang yang mengintip tadi ini. Lalu dia memperhatikan orang mengintip itu. Maka dalam seketika orang yang mengintip itu menjadi objek dan orang yang dari belakang tadi itu melihat dia mengintip menjadi subjek, mengobjekkan dia. Dia kaget ternyata ada orang. Dia merasa dipelucuti, merasa ditelanjangi apa yang dia lakukan, bahwa dia sedang menginceng, dia sedang mengintip. Saudara, jadi hubungan manusia, kata Shutter ini, saudara, adalah hubungan subjek-objek begitu. Kita mau mengobjekkan sesama kita dan kita mau menjadi subjek, katanya. Nah, dalam hubungan yang semacam ini, kata Shutter ya, tatapan mata itu adalah tatapan mata yang memang ada kebencian ya di dalamnya begitu. Tahu, bukan kebencian, tatapan mata permusuhan terhadap sesama. Di sini apa? Sesama adalah musuh saya. Sesama adalah satu keberadaan yang harus menjadi objek saya begitu. Ya, demikian saudara menggambarkan apa namanya hubungan antara manusia, saudara, di mana di dalam dunia ini selalu dia bersiarah melakukan pencarian tentang jati dirinya, di mana dia tidak akan bertemu, tidak akan menjadi identik dengan dirinya sendiri, karena dia mempunyai kehendak bebas. Dia selalu bercita-cita, dia selalu mencari, dia tidak pernah puas. Ya, tunggu mati nanti barulah dia identik dengan dirinya sendiri, saudara. Nah, saya sering menggunakan pemikiran Shutter ini, saudara, dalam ilustrasi khotbah saya. Dan juga dalam ceramah-ceramah saya cukup sering mengutip Shutter, Jean-Paul Sartre ya, saudara ya. Nah, kemarin di dalam tanggapan saya yang kemarin terhadap Rocky Gerung dan lawan debatnya itu ya, Sylvester ya, saya tidak fokus untuk memperhatikan ini, saudara. Tidak fokus untuk membahas ini karena sebetulnya tujuan utama saya adalah hanya mau pertama itu mau menunjukkan bahwa kadang-kadang orang yang mempunyai pengetahuan yang luas itu bisa memanipulasi lawan debat ya, seperti Rocky Gerung ya. Ya, hanya itu ya poin saya, dan bagaimana Sylvester itu sebetulnya tidak punya ilmu, tapi berani-beraninya masuk dalam perdebatan, akhirnya emosi ya, saudara ya, mau pukul orang begitu ya. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, hanya mau secara sepintas memperkenalkan orang-orang yang disebut oleh mereka ya. Karena dalam perdebatan itu hanya disebut sepintas begitu ya. Tidak ada kesempatan juga bagi Rocky Gerung menjelaskan Heidegger bagaimana ya dalam debat itu, saudara. Karena langsung dipotong oleh Sylvester ya. Jadi saya hanya mau memperkenalkan M.A.W. Brouwer ya. Saya tidak familiar ya, saya sudah bahas dalam video itu, saudara. Saya tidak mau omong kosong di sini. Saya tidak familiar, dan M.A.W. Brouwer itu tidak masuk dalam radar saya untuk saya selidiki ya pemikirannya ya, untuk saya baca ya. Ya, saya memperkenalkan mereka ya, Leo Tolstoy dan satunya lagi Martin Heidegger ya. Hanya itu tujuan saya, saudara ya, sehingga saya perlu membuat video ini. Dan seseorang teman di YouTube, saudara,
mengingatkan saya, atau ya mengingatkan saudara bahwa Rocky Gerung salah katanya. Dia katakan being and nothingness itu ditulis oleh Martin Heidegger ya begitu, padahal bukan ya, itu ditulis oleh Jean-Paul Sartre ya saudara ya. Jadi apa yang saya dapat simpulkan di sini saudara? Ya, orang berpengetahuan luas seperti Rocky Gerung bisa membuat satu kesalahan fatal. Saya tidak tahu ya, mungkin sebetulnya maksudnya Jean-Paul Sartre, tapi dia keliru menyebut Heidegger. Tapi kalau itu maksudnya, kenapa disebut Heidegger berulang-ulang? Dia berulang-ulang loh dalam perdebatan itu menyebut Heidegger, saudara. Dan dia yang sangat eksplisit mengatakan Heidegger itu menulis being and nothingness, begitu ya. Jadi kelihatannya menurut saya dia mau membahas Heidegger sebetulnya. Tapi mungkin entah kenapa dia melompat ke being and nothingness-nya Sartre, saudara. Dan itu biasa terjadi, saudara. Saya kadang-kadang juga bisa begitu, saudara ya. Mau menjelaskan sesuatu, saya pernah berkhotbah, saudara, dan saya apa istilahnya dia memperbaiki kembali ya, menjelaskan bahwa saya buat kesalahan dalam khotbah minggu lalu begitu ya. Saya sangat bersemangat membahas tokoh Yefta ya, membahas tokoh Yefta. Saudara tahu Yefta ya, salah satu hakim di Israel ya, sebelum ada raja kan. Saya sangat bersemangat membahas Yefta, saudara, yang karena dia bernasar, kalau saya pulang perang dan saya menang, siapa yang keluar pertama dari rumah saya, itu yang saya persembahkan kepada Tuhan. Cilaka, ternyata yang keluar pertama adalah anaknya perempuan, dan itu dia persembahkan ya. Nah, saya berkhotbah menjelaskan itu. Ternyata saya campur adukan dengan kisah Gideon, saudara. Saudara tahu Gideon ya? Gideon juga adalah seorang hakim, saudara ya. Yang bertemu langsung dengan pribadi kedua Allah Tritunggal itu ya. Yaitu Kristus dalam perjanjian lama, saudara. Nah, saya bisa begitu, saudara, mencampur adukan itu. Kemudian saya pikir, oh, kenapa saya campur adukan tadi? Yang ini kan Gideon, sedangkan saya bicara Yefta. Akhirnya saya harus koreksi, dan video, kan itu kan live streaming khotbah, saudara ya, live streaming khotbah minggu. Akhirnya kemudian saya potong bagian yang keliru itu, yang salah itu. Ya, manusia bisa begitu. Saya pikir Rocky Gerung mungkin melakukan kesalahan semacam itu ya, saudara ya. Dan itu bagi saya biasa aja ya. Cuman memang ini kesalahan serius ya. Dan kalau orang yang belajar filsafat memperhatikan dan teliti bagaimana Rocky Gerung berulang-ulang berbicara Heidegger dan dikaitkan dan being and nothingness, ya itu memang fatal serius ya. Jadi ini hanya membuktikan Rocky Gerung bukan super ya, bukan Superman, bukan seseorang yang sempurna yang sangat hebat dalam segala sesuatu. Dia hanyalah manusia berdosa, manusia yang punya kelemahan dan punya cacat, saudara. Cuman dia ilmunya jauh lebih banyak daripada orang-orang seperti Sylvester atau seperti politisi-politisi yang sering tampil di televisi, atau seperti DPR yang sering jadi narasumber di televisi, ataupun dari hakim-hakim, pengacara-pengacara, dan jaksa-jaksa di pengadilan. Saya pikir itu kuliah singkat saya, saudara. Semoga ini bermanfaat. Harusnya pagi ini saya mau live, dan kalau saya live sebetulnya itu jauh lebih panjang mungkin ya, karena saya harus merespons tulisan-tulisan di live chat. Tapi saya pikir saya tidak jadi live dan saya merekam saja video ini. Semoga ini bermanfaat bagi saudara-saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.